Halo guys, masih soal ijazah Jokowi. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Jadi hari ini tanggal 15 April 2025, Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA melakukan kunjungan ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk menuntut klarifikasi terkait keaslian ijazah dan skripsi mantan Presiden Jokowi. Nah, kunjungan ini menjadi menarik karena bukan hanya soal akademik ya, tetapi juga ini menyangkut kredibilitas institusi pendidikan dan juga integritas politik nasional. Nah, jadi Roy Suryo dan rombongan ini ternyata hanya diberikan akses terbatas ya selama 1 jam dan hanya 3 orang. Tadi katanya kesepakatan 5 orang, tapi ternyata yang masuk 3 orang, bertemu dengan 16 orang dari UGM dan di sebuah ruangan kecil di Fakultas Kehutanan, bukan di gedung utama kampus gitu. Nah, mereka diperlihatkan salinan skripsi dan dokumen akademik Jokowi. Tapi Roy mengklaim bahwa menemukan sejumlah kejanggalan seperti perbedaan font yang dianggap tidak sesuai dengan era 80-an, 85 itu. Lalu tidak adanya lembar pengesahan dosen penguji serta ketidaksesuaian nama pembimbing. Nah, TPUA juga mempertanyakan lokasi kuliah kerja nyata atau KKN yang tercantum dalam dokumen Jokowi tersebut. Nah, sementara itu pihak UGM menegaskan bahwa semua dokumen yang ditujukan adalah asli dan sesuai dengan arsip resmi kampus. Dan UGM juga menyatakan kesiapannya membuka dokumen lebih lengkap jika ada proses hukum yang berjalan. Kenapa ngotot banget untuk melakukan proses hukum ya? Saya rasa sikap UGM yang terlalu defensif dan terkesan menutup-nutupi soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini patut mendapatkan tanda tanya besar ya, karena bukannya membuka peluang investigasi transparan dan dialog akademik yang jelas, UGM memilih bungkam dan membatasi akses informasi sehingga ya menimbulkan kesan menutupi fakta yang sebenarnya. Nah, tidak adanya konferensi pers terbuka atau ya investigasi independen lah, ini memperkuat kecurigaan publik bahwa ya kampus justru melindungi kepentingan politik tertentu daripada menjaga integritas akademiknya. Nah, lebih jauh UGM juga menolak menunjukkan ijazah asli Jokowi gitu ya, kecuali ada perintah pengadilan gitu ya. Padahal saya rasa sikap terbuka dan proaktif dalam menjawab keraguan publik adalah langkah yang sangat tepat ya, jauh lebih tepat untuk mengakhiri polemik ini. Ya, sikap ini justru memperpanjang ketidakpastian dan menimbulkan spekulasi negatif yang merusak reputasi UGM sebagai institusi pendidikan. Jadi saya rasa UGM ini terlalu cepat lah menolak tuduhan tanpa melakukan investigasi mendalam yang melibatkan pihak independen gitu, sehingga terkesan defensif gitu dan kurang transparan. Padahal sebagai lembaga akademik, UGM seharusnya menjadi contoh keterbukaan dan akuntabilitas, bukan malah menimbulkan kesan menutup-nutupi yang justru memperburuk kepercayaan publik. Ya, jadi saya rasa singkatnya UGM memang harus segera mengubah sikap ya. Sikapnya yang defensif ini menjadi transparansi yang penuh dengan keterbukaan ya, dengan membuka akses dokumen dan mengizinkan audit independen agar polemik ini tidak terus berlarut ya, dan merusak kredibilitas institusi serta kepercayaan masyarakat. Menutup-nutupi hanya akan memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan. Contohnya beginilah, misalnya anak saya misalnya ada temennya yang nanya gitu, kamu WNI atau bukan? Lalu anak saya jawab, ya saya WNI. Mana KTP-nya? Nah, tapi anak saya diam aja nih. Meskipun saya bilang dia WNI, teman-temannya yang lain dia WNI, keluarga saya yang lain bilang dia memang WNI,
Tapi ketika anak saya tidak menunjukkan KTP-nya, maka tentunya akan menimbulkan kecurigaan. Kenapa tidak berani menunjukkan KTP-nya? Ya singkatnya seperti itu. Apalagi ini menyangkut kepala negara saat itu. Ya, jadi saya rasa sikap tim kuasa hukum Presiden Jokowi yang menolak menunjukkan ijazah asli ke publik, ya memang secara hukum bisa dipahami gitu. Ini mengingat prinsip actori incumbit probatio gitu, yang menuduh wajib membuktikan tuduhannya, ya kurang lebih begitulah. Ya apalagi ijazah asli Jokowi katanya sudah dikonfirmasi keasliannya oleh UGM. Dan ya meskipun katanya sudah diverifikasi oleh KPU ya ketika pemilihan umum serta Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD ketika wali kota dulu dalam proses pencalonan, secara formal mungkin ini sudah cukup kuat lah untuk menepis tuduhan. Tapi di ranah politik dan publik, sikap tertutup ini justru menimbulkan masalah serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kepala negara adalah figur publik yang harus menjaga kepercayaan masyarakat secara transparan. Menolak membuka dokumen penting seperti ijazah asli meskipun secara hukum tidak wajib ya. Ini adalah langkah yang sangat riskan dan berpotensi menimbulkan banyak sekali kecurigaan dalam konteks demokrasi yang sehat ini. Jadi transparansi bukan hanya soal kewajiban hukum, tapi juga soal etika dan tanggung jawab moral kepada rakyatnya. Salam.